Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Permatasari dari kelas C4 Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, yaitu tentang Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya, yaitu dalam mata kuliah pendidikan agama. Baik, yang pertama yaitu Ma'rifatur Rasul atau pengertian Rasul. Apa itu Rasul? Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata Rasalah yang berarti mengutus. Secara istilah, kata Rasul yaitu Ar-Rajulu Mustafa Mursalu Minallahi Birisalati ilan nas. Artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami pengertian Rasul. Pertama, hamilu risalah, artinya membawa dan menyampaikan risalah. Kemudian yang kedua yaitu qudwatu fit tatbiqi risalah, artinya menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami pengertian Rasul, maka kita harus tahu ciri-ciri dari seorang Rasul. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, memiliki as-sifatul asasiyah, artinya sifat-sifat asasiyah, yakni sifat dasar yang layak baginya, seperti sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya, seperti ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adanya al-bisyarat, artinya berita gembira kedatangannya. Kemudian yang ciri keempat yaitu adanya an-nubuwat, artinya berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Di antara contoh peristiwa masa datang yang diberitakan Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Mekah. Kemudian ciri yang kelima yaitu adanya at-samarot, artinya hasil dakwah yang dilakukannya. Nah, di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dengan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Yang selanjutnya yaitu hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Al-insan atau manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi baswirah, yang artinya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kemudian manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Apa itu fitrah? Jadi fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Fitrah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wujudul Khalik,
artinya mewujudkan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Kemudian yang kedua yaitu ibadatul khaliq, artinya pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Yang ketiga, hayatul munadhamah, artinya menurut konsep kepemimpinan dalam Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Setelah fitrah yaitu ada hidayatul rasul. Artinya apabila kita ingin mengasihi Allah maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani dibawa oleh Islam. Hidayatul Rasul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama makhrifatul khaliq. Kemudian yang kedua yaitu minhajul hayah. Artinya petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidayatul Rasul, yang terakhir itu ada ibadah sahih, yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang selanjutnya yaitu makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasulullah SAW meliputi sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai kedudukan orang yang dihadapi itu. Kemudian, yang kedua, kafir Quraisy menuduh Rasulullah SAW yang berbagai tuduhan keji. Yang ketiga, bagi seorang Muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang mulia dalam hidupnya. Yang keempat, kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Nah, kata hambanya menurut ulama berarti jisman wa ruhan, artinya jasad dan ruh, bukan hanya ruhnya saja. Sebagai seorang hamba, beliau Rasulullah SAW seorang manusia, memiliki nasab, garis keturunan, dan memiliki jasad. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum maslukum yuha ila annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Rasulullah SAW seorang manusia. Pertama, kemudian Rasulullah memiliki nasab. Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Nah, Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak yang terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Nasab pilihan. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab SAW. Ada 3 bagian tentang nasab Rasulullah SAW. Pertama, yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab yaitu sampai Adnan. Yang kedua, yang mereka perselisihkan yaitu antara nasab yang diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan. Bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW memiliki jasad. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammad SAW.
Kemudian manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam karena Allah langsung menciptakan dengan tangannya dan meniupkan rohnya. Kemudian perjalanan Nabi. Semua kisah hidup Rasulullah sebagai hamba Allah telah ditulis di dalam buku-buku sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Karena layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristri dan berniaga, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat Rasul yang kedua yaitu al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. As-sidq atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Kemudian sifat Rasul yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Kemudian sifat Rasul yang kelima itu al-amanah atau terpercaya. Dan yang keenam, tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghur risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adu amanah. Kemudian sifat Rasul yang ketujuh adalah al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Nah, mungkin itulah video dari saya mengenai ma'rifat Rasul atau mengenal Rasul. Semoga dalam video tersebut bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.